Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Far Febriantoro dengan NIM 2511104130093. Pada kesempatan yang berharga ini, perkenankan saya untuk menyampaikan pemaparan saya mengenai intervensi sensitif kepada orang tua dan pengasuh balita usia 1 hingga 5 tahun. Topik inovasi yang saya angkat dalam tugas akhir ini adalah Smart Balita Adventure, mengubah pola asuh sehat menjadi petualangan seru untuk cegah stunting. Mari kita bersama-sama melihat pada slide kedua untuk memahami esensi dasar dari program ini. Smart Balita Adventure merupakan sebuah metode perubahan perilaku pengasuhan yang dikemas menjadi sebuah permainan petualangan terstruktur untuk diterapkan secara mandiri oleh orang tua di dalam rumah. Kita perlu mempertegas sejak awal bahwa program ini murni berada pada ranah intervensi sensitif, yang artinya tidak memberikan obat-obatan kimia, suntikan, suplemen, atau bantuan fisik medis lainnya. Fokus utama dari program ini adalah menyediakan panduan edukasi yang kreatif dan menyenangkan, sehingga keluarga dibimbing untuk mempraktikkan pola makan gizi seimbang, menjaga kebersihan sanitasi lingkungan tempat tinggal, serta memberikan stimulasi tumbuh kembang anak setiap hari melalui sistem tantangan berkala yang berhadiah stiker pencapaian. Melangkah pada slide ketiga, mari kita bedah alasan mendasar mengapa program ini sangat mendesak untuk dihadirkan. Berdasarkan analisis situasi kesehatan masyarakat di lapangan, kegiatan penyuluhan konvensional yang berjalan selama ini cenderung berjalan satu arah, monoton, dan membuat warga terjebak dalam perang yang sangat pasif. Orang tua biasanya datang ke posyandu sebulan sekali hanya untuk menimbang anak, mencatat angka pertumbuhan di buku, lalu langsung pulang tanpa membawa pulang perubahan perilaku yang nyata. Celah besar inilah yang menyebabkan pola makan balita di tingkat rumah tangga tetap berjalan monoton dan aspek kebersihan lingkungan kurang terjaga. Sebab, materi edukasi yang kaku dan teoritis dinilai sangat sulit dipraktikkan secara konsisten dalam rutinitas harian akibat tidak adanya ikatan emosional yang kuat. Pada slide keempat ini, saya ingin menegaskan komitmen program untuk berfokus penuh pada satu sasaran tunggal yang paling strategis, yaitu orang tua, anggota keluarga besar, serta pengasuh utama yang memiliki balita usia 1 hingga 5 tahun di lingkungannya. Secara landasan ilmiah kesehatan masyarakat, rentang usia ini merupakan masa kemasan pertumbuhan seorang anak atau yang biasa kita kenal dengan istilah Golden Age. Mengubah perilaku pengasuh pada fase krusial ini akan memberikan dampak positif yang langsung, terukur, dan bersifat permanen terhadap perbaikan status gizi balita, sekaligus menjadi benteng utama dalam memutus mata rantai resiko stunting langsung dari unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga. Selanjutnya, pada slide kelima, mari kita cermati visi dan target capaian dari program Smart Balita Adventure. Tujuan besar yang ingin kita raih adalah membangun lingkungan rumah tangga yang responsif gizi guna menurunkan resiko stunting secara berkelanjutan sejak dini. Untuk mewujudkan hal tersebut, program ini menetapkan 3 target capaian taktis yang saling terintegrasi. Target pertama adalah meningkatkan aksi nyata orang tua dalam memantau perkembangan fisik anak di rumah setiap harinya secara mandiri. Target kedua adalah memperkaya variasi makanan anak melalui pemanfaatan bahan pangan lokal yang tinggi protein hewani lewat tantangan dapur kreatif. Dan target ketiga adalah menciptakan lingkungan tempat tinggal yang higienis melalui pembiasaan cuci tangan dan menjaga sanitasi keluarga dengan metode yang interaktif. Pada slide ke-6 ini, kita mulai membedah bagaimana mekanisme pelaksanaan program ini berjalan secara terstruktur di tengah masyarakat melalui garis waktu yang jelas selama 6 bulan. Kita mulai dari fase pertama, yaitu fase onboarding dan pembagian peta yang dilaksanakan pada bulan pertama. Pada tahap awal ini, setiap orang tua balita yang mendaftar di wilayah setempat akan menerima sebuah buku panduan khusus yang didesain sangat menarik bernama Peta Petualangan Smart. Buku panduan fisik interaktif ini memuat berbagai target, checkpoint harian, serta indikator tumbuh kembang balita yang disajikan secara visual dan penuh warna, sehingga langsung menarik perhatian orang tua sejak hari pertama program diperkenalkan. Mari kita lanjutkan pada slide ke-7, di mana program memasuki fase kedua dan fase ketiga, yang berjalan secara dinamis dari bulan kedua hingga bulan kelima. Pada periode ini, orang tua ditantang untuk menjalankan misi mingguan bersama anak di rumah, seperti misi sayur pelangi untuk mengenalkan jenis makanan baru, atau misi cuci tangan berirama sebagai edukasi kebersihan diri. Kemudian, pada fase ketiga yang berjalan di setiap akhir bulan bertepatan dengan jadwal rutin posyandu, kita menerapkan sistem klaim poin dan validasi kader. Di sini, kader kesehatan akan memeriksa buku peta petualangan tersebut untuk memverifikasi misi apa saja yang sukses dijalankan di rumah, lalu memberikan stiker penghargaan untuk badge khusus bagi orang tua sebagai bentuk apresiasi psikologis atas kerja keras mereka. Slide ke-8 memaparkan fase akhir dari garis waktu program, yaitu fase keempat berupa selebrasi dan festival Balita Adventure yang dilaksanakan pada bulan ke-6.
Tahap ini dirancang sebagai bentuk evaluasi akhir program yang dikemas dalam bentuk festival kesehatan komunitas yang riang gembira, bukan sebuah pertemuan yang menegangkan. Dalam festival akbar ini, pihak penyelenggara akan memberikan penghargaan non-moneter kepada keluarga dan pengasuh yang dinilai paling konsisten dan aktif dalam menerapkan pola asuh sehat di rumah selama 5 bulan ke belakang. Pada slide ke-9, saya akan menjelaskan bagaimana rancangan inovasi ini mampu menyelesaikan masalah kesehatan secara taktis di masyarakat. Masalah rendahnya kehadiran di posyandu diatasi dengan mengubah sistem pemantauan pasif menjadi kompetisi positif tingkat rukun tetangga yang membuat orang tua merasa dihargai. Masalah pola makan anak yang bosan dan monoton diselesaikan melalui tantangan memasak mingguan yang merangsang kreativitas ibu dalam mengolah bahan pangan lokal terjangkau, namun padat gizi, seperti telur, lele, dan daun kelor. Sementara itu, masalah keterlambatan deteksi dini dicegah karena pengisian peta perkembangan dilakukan secara berkala di rumah, membuat orang tua bisa langsung menyadari jika anak mengalami penurunan nafsu makan tanpa harus terlambat menunggu bulan berikutnya. Melangkah pada slide ke-10, saya ingin mempertegas posisi program ini agar terlihat keunggulannya dibandingkan dengan program konvensional milik pemerintah yang sudah berjalan, seperti Bina Keluarga Balita atau BKB. Jika program pemerintah umumnya berfokus pada kelas pertemuan tatap muka formal yang menyampaikan teori dan bersifat instruksional atau perintah satu arah, maka Smart Balita Adventure menaruh fokus penuh pada praktik langsung di dalam rumah tangga. Program ini mengimplementasikan prinsip psikologi perilaku dengan pendekatan belajar sambil bermain yang menyenangkan atau membentuk kebiasaan sehat tanpa paksaan. Hal ini memposisikan program saya sebagai inovasi penunjang yang melengkapi program pemerintah yang sudah ada, tanpa menciptakan tumpang tindih fungsi di lapangan. Kesimpulan utama pada slide ke-11 ini menunjukkan bahwa sebuah intervensi gizi sensitif tidak selamanya harus berjalan dengan cara kaku, formal, atau menghabiskan anggaran biaya yang besar demi mencapai keberhasilan. Melalui penyederhanaan teori kesehatan masyarakat yang diterjemahkan dalam metode permainan petualangan yang ramah warga, Smart Balita Adventure terbukti mampu membangkitkan kemandirian serta kesadaran murni dari dalam ruang keluarga. Pendekatan ini menjadi langkah taktis yang sangat efektif untuk membangun budaya pengasuhan yang responsif gizi, serta memutus mata rantai stunting langsung dari dapur rumah tangga masyarakat secara swadaya. Sebagai slide materi penutup di slide ke-12, saya merumuskan 2 rekomendasi strategis demi menjaga keberlanjutan program di masa depan. Pertama, direkomendasikan kepada pihak puskesmas dan kader kesehatan wilayah untuk mengadopsi format peta petualangan smart ini sebagai instrumen edukasi baru yang lebih memikat saat melakukan kegiatan kunjungan rumah tangga warga. Kedua, diharapkan kepada pemerintah tingkat desa untuk dapat mengintegrasikan sebagian alokasi dana desa atau anggaran pemberdayaan masyarakat guna mendukung pengadaan media fisik petualangan serta penyelenggaraan festival apresiasi berkala, sehingga semangat konsistensi komunitas dapat terus dipertahankan dalam jangka panjang. Baik, sekian hasil presentasi saya. Saya menyadari dengan sepenuhnya bahwa kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hasil presentasi yang saya susun ini tentu masih memiliki ruang yang luas untuk perbaikan. Oleh karena itu, dari lubuk hati yang paling dalam, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih yang tak terhingga atas segala perhatian. Akhir kata, billahi fisabilil haq fasabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.